Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa la hawla wa quwwata illa billah amma ba'du. Ya ayuhat talamid wa tilmidat. Awalan hayya bina naskurullah ala ta'ala. Hayya bina naskurullah ala ni'amihi. Salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Pak Ali di PJJ ke-7. Kita sudah masuki materi kedua atau bab 2 tentang asmaul hayawanat. Nama-nama hewan atau nama-nama binatang. Ya. Baik, memulai pertemuan kita pada PJJ 7 ini, mari sama-sama kita awali dengan baca bismillah sama-sama. Semoga Allah mudahkan dan Allah berikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, untuk bersingkat waktu, mari sama-sama kita masuki materi kita yang kedua, yakni asmaul hayawanat, tentang nama-nama hewan. Yang pertama, terkait tugas voice note membaca kosakata tentang asmaul hayawanat, nama-nama binatang. Tolong diperhatikan bagaimana bacaannya dengan baik dan lancar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul hayawanat, nama-nama hewan. Jamalun, arnabun, toirun. Sekali lagi, mari ulang. Jamalun, arnabun, toirun, gonamun, kharufun, baqaratun, jamusun, samakun, isonun, dajjajatun, zarafatun, asadun, namirun, filun, qirudun, khinzirun. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu tentang contoh membaca asmaul hayawanat dengan baik dan benar. Nah, sekarang bagian kedua adalah bagaimana melafalkan atau dan menghafalkan mufradat tentang nama-nama hewan dengan mudah. Antara lain dengan sebuah lagu kita bawakan dengan sholawat badar, sholatullah. Kali contohkan ya. Tolong disimak baik-baik, nanti bisa diikutin. Kan lagu salawat, lagu salatullah, salamullah harus mengerti ya. Salatullah, salamullah, jamalun, unta, arnabun, kelinci. Salatullah, salamullah, toirun, burung, gonamun, kambing. Nanti. Maaf, ulang. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Masih sama ya. Jamalun, unta, arnabun, kelinci. Toirun, burung, gonamun, kambing. Salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah. Khurufun, domba, bakorotun, sapi, jamusun, kerbo, samakun, ikan. Nah, seperti itu. Sekarang Bali praktekan ya, penuh, utuh dari Jamalun sampai Kingzirun ya. Tolong disimak baik-baik ya. Jamalun, unta, arnabun, kelinci, toirun, burung, gonamun, kambing, horupun, domba, bakorotun, sapi, jamusun, kerbo, samakun, ikan. Isonun, kuda, dajajatun, ayam, jarofatun, jerapah, asadun, singa, namirun, harimau, filun, gajah, kirdun, kera, khinzirun, babi. Ya, seperti itu ya. Baik, berikutnya adalah tata bahasa atau kawaid. Jadi kalau kita mau membuat satu kalimat, misalnya kata-kata tadi yang nama-nama binatang, nama-nama hewan kita
tunjuk dengan satu kata tunjuk, maka harus mengikuti kaidah bahasa Arab atau tata bahasa Arab. Hari ini kita akan bahas tentang kata tunjuk ya, isim isyarah, ismu isyaratin atau isim isyarah, kata tunjuk. Itu dikelompokkan jadi dua. Yang pertama, kelompok sebelah kanan mudzakarun atau mudzakar jenisnya laki-laki, yang kedua muannatsun muannas jenisnya perempuan. Nah, kata tunjuk dalam bahasa Arab ada dua, yang jarak dekat ini, jarak jauhnya itu. Nah, ini dibagi dua. Ada hada, ada hadi. Itu artinya dua-duanya ini. Hada ya, artinya ini buat menunjuk benda yang jenisnya laki-laki. Hadi artinya ini juga, ini buat menunjuk benda yang jenisnya perempuan. Contoh, hada jamalun, ini unta. Hadihi bakaratun, ini sapi. Nah, benda yang jenisnya perempuan itu umumnya diakhiri dengan tanda tak marbutoh seperti kata bakaratun atau seperti kata kedua zarofatun. Nah, tak marbutohnya seperti ini, bakaratun, zarofatun kalau yang nyambung ya. Nah, itu contoh yang hada hadihi. Sekarang dalika itu jarak jauh itu ada dalika ada tilka. Dua-duanya artinya itu. Dalika artinya itu yang digunakan untuk menunjuk benda yang jenisnya laki-laki. Sedangkan tilka artinya juga itu tapi untuk menunjuk benda yang jenisnya perempuan. Contoh dalika arnabun ya. Dalika arnabun itu kelinci. Tilka zarofatun itu jerapah. Ya, ini adalah penggunaan isim isyarah kata tunjuk hada hadihi dan dalika tilka yang dikelompokkan untuk jenisnya mudzakkar laki-laki, yang dua yang jenisnya muannas jenisnya perempuan. Sekarang kita masuk ke lembar berikutnya, penggunaan kata tanya. Adawatul istifham, kata tanya. Ma, wahal, apa dan apakah. Yang bertanya, ya maaf, yang pertama ma dulu. Ya, ma artinya apa? Ma hada, apa ini? Hada asadun, ini singa. Ma hada, apa ini? Hada kitun, ini kucing. Itu untuk laki-laki. Atau yang itu. Ma dalika, apa itu? Dalika hisonun, itu kuda. Ma dalika, apa itu? Dalika jamusun. Yang kedua, yang jenisnya perempuan. Ma hadihi, hadihi bakaratun. Ma hadihi, hadihi dajjajatun. Ini artinya ya. Dan yang kedua, jarak jauh. Ma tilka, tilka zarofatun. Ada tunnya, tilka bakaratun. Seperti itu. Yang terakhir adalah penggunaan istihdamu adawatil istifham hal. Penggunaan kata tanya apakah. Nah, ini perhatikan contohnya. Nah, kalau ada kata tanya hal artinya apakah, maka pilihannya dua. Dijawab dengan naam artinya ya, atau dijawab dengan la artinya tidak. Kalau naam ya berarti ya tinggal mengiyakan aja, tinggal ngikutin benda yang ditanya tadi sebelumnya. Kalau misalnya jawabnya la tidak, berarti harus memunculkan benda baru. Contoh, al hadza kitun, apakah ini kucing? Nah, naam, ya. Hadza kitun, ini kucing. Disebut lagi kitunnya. Nah, sekarang yang tidak. Hadzalika namirun, apakah itu harimau? La, dzalika kitun. Tidak, itu kucing. Tadi sebutnya ditanya namirun, harimau, ternyata bukan. Maka harus sebut benda yang lain. La, dzalika kitun. Tidak, itu kucing. Itulah dengan contoh kedua. Hal dzalika kitun, apakah ini kucing? La, hadi zarafatun. Tidak, ini jerapah. Hal tilka zarafatun, apakah itu jerapah? La, tidak. Tilka bakartun. Tidak, itu sapi. Seperti itu ya contoh yang Pak Ali berikan. Mudah-mudahan ini bisa disimak dengan baik, bisa dipahami, dan nanti ketika ada beberapa latihan pertanyaan misalkan bisa mempraktekannya. Ya, catatan tentang muzakkar laki-laki dan muannas perempuan. Yang kemarin kita yang bab pertama sudah belajar tentang adul jism ya, tentang anggota tubuh itu juga ada dua ya. Anggota tubuh yang laki-laki juga muzakkar, atau anggota yang jenisnya perempuan muannas. Nah, mana dia? Nah, catatan khusus pengecualian bagi anggota tubuh yang berpasangan itu meskipun tidak ada tanda tak marbutohnya tapi hukumnya tetap perempuan. Mana dia? Contoh ya. Nih, khodun, pipi, benda yang berpasangan.
udunun telinga.